Ya, kembali bersama kami, masih bersama dengan Pak Arief Budiman. Tadi sudah bicara mengenai kehidupan pribadinya gitu ya. Kalau sekarang, tapi sebelum itu juga ingin dengan load pekerjaan yang begitu luar biasa saat ini gitu, apalagi dengan tadi ancaman-ancaman ya, walaupun mungkin lebih bersifat politis tadi ya, sempat bilang juga. Adakah cara untuk rilis stresnya gitu? Bagaimana sih apa yang bisa dilakukan? Karena kan tekanan sangat tinggi sekali nih. Kalau nggak dilakukan ya relaksasi atau apa gitu kan? Atau ada hobi yang masih bisa dilakukan? Dua sebetulnya. Apa itu, Pak? Jalan-jalan sama keluarga sama olahraga. Oke. Dulu masih sempat tapi sekarang sudah enggak. Dulu biasanya kita setiap minggu itu seminggu sekali maksudnya setiap lebih sering setiap hari Jumat gitu ya, kita main badminton di aula. Jadi KPU di tengah itu ada aula besar, kita main badminton. Tapi sekarang itu nggak mungkin dilakukan karena di aula itu sedang penuh dokumen partai politik calon peserta pemilu 2019. Nah, itu sudah 4 bulanan, 3 bulan, 4 bulan ini ruangan jadi itu nggak bisa dipakai buat olahraga ya? Jalan sama keluarga, saya pikir itu obat paling mujarab ya untuk melakukan relaksasi, kayak gitu. Pergi ke tempat-tempat yang religius, menurut saya menyenangkan. Saya biasanya bawa anak ke masjid-masjid kuno, gitu. Jadi itu relaksasi yang luar biasa. Jadi olahraga dan dengan keluarga pergi ke tempat-tempat religius ya. Nah, sejauh ini bagaimana untuk persiapan di Pilkada di 2018 ini yang sedang berjalan dan sekaligus yang di 2019 sejauh ini seperti apa persiapannya? Memang 2 tahun ke depan ini Indonesia akan menghadapi satu momentum, satu masa ya terkait 2 hal, demokrasi dan pemilu. Demokrasi dan pemilu menjadi tanggung jawab bersama semua pihak gitu lah. Tetapi KPU berdasarkan amanat konstitusi punya peran besar untuk membuat apakah proses ini bisa berjalan baik sedang-sedang saja atau bahkan dia berjalan dengan tidak baik. Proses yang baik tentu akan memunculkan kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu. Kalau dia percaya terhadap penyelenggaraan pemilu, insya Allah pemerintahannya pun akan dipercaya. Dia menang dengan cara yang kredibel, punya integritas, lalu pemerintahan itu akan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Nah, karena KPU menyadari bahwa dia punya peran besar, maka dialah yang harus menciptakan inovasi, kreasi, pola kerja yang mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap proses ini. Nah, KPU mempersiapkan semuanya. Satu, untuk pemilihan kepala daerah. Kami koordinasi betul dengan KPU provinsi dan kabupaten kota supaya mereka menjalankan prinsip untuk membangun kepercayaan publik itu. Apa itu prinsipnya? Setidaknya ada 2 hal yang kita selalu tekankan kepada mereka. Yang pertama, bekerja dengan transparan. Bekerja dengan transparan tidak hanya setiap Anda bekerja semua orang bisa lihat, tidak. Tetapi memudahkan orang, memudahkan publik, memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses apa yang Anda kerjakan. Sekarang Anda bisa klik di websitenya KPU, Anda tahu berapa biaya pemilihan kepala daerah di masing-masing daerah. Jadi sejak dibuatnya anggaran itu. Yang kedua, ketika mulai masuk tahapan, yang sering dipertanyakan dan didiskusikan banyak orang tentang data pemilih. KPU membuat sistem yang namanya SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Sekarang tinggal klik aja, masukkan NIK-nya, nomor induk kependudukannya, maka akan keluar nama Anda sudah masuk dalam DPT kita atau belum. Kalau sudah masuk, Anda nanti akan nyoblos di TPS nomor berapa. Sudah langsung ada. Sudah semua bisa disediakan begitu. Jadi kami tentu membutuhkan peran masyarakat juga, peran aktif masyarakat untuk membuat ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang masyarakat bisa klik di web kita, bukan hanya dapat hasil akhir pemilu, tetapi dia bisa buka rinci hasil per kabupaten kota, hasil per kecamatan, hasil per desa, bahkan sampai dengan hasil per TPS. Sampai sedetail itu. Ini di website yang kpu.id
yang spesifik ada di infopemilu.kpu.go.id. Nah, jadi silakan masyarakat klik infopemilu.kpu.go.id. Di situ ada 2 jenis informasi untuk pemilihan kepala daerah dan untuk pileg pilpres, pemilu nasional. Nah, kalau masyarakat masih tidak percaya terhadap hasil penghitungan di TPS, masyarakat bisa klik berita acaranya. Jadi kami ada juga di-upload juga. Kami tampilkan juga di situ. Logistik kami buka di situ. Berapa sih yang diproduksi kotak suaranya, berapa jumlah surat suaranya dan seterusnya. Kita sediakan semua di situ. Jadi satu transparansi, ya. Yang kedua integritas. Integritas itu penyelenggara pemilu harus mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Apa dasarnya? Regulasi. Jadi Anda harus pahami betul regulasinya, Anda jalankan regulasinya, kalau A dibilang A, kalau B dibilang B. Nah, kalau sekurang-kurangnya 2 hal ini Anda kerjakan dengan baik, publik percaya terhadap pemilu, maka semua proses akan berjalan lancar. Tantangannya besar. Satu, kultur kita sangat beragam. Kemampuan SDM kita sangat bervariasi. Ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Itu beragam. Ada yang kalau kita latih 1 kali itu sudah paham. Tapi ada juga yang kita latih berkali-kali nggak paham juga. Nah, itu tantangan KPU. Itu kendala bagi KPU. Ada daerah yang biarpun berdebat panjang, tapi semua bisa diselesaikan. Tapi ada daerah yang berdebat sedikit saja, itu langsung sudah bertengkar. Saya ingin beri contoh misalnya DKI. DKI memberi pelajaran luar biasa bagi kita. Pilgub DKI kemarin. Pada saat pemilihan berlangsung, itu kampanye luar biasa. Semua strategi dikeluarkan oleh masing-masing kandidat. Mulai cara yang halus, cara yang agak kasar, cara yang kasar, sampai menggunakan isu sara, berita hoax, macam-macam digunakan. Tapi begitu KPU melakukan rekapitulasi hasilnya dan menetapkan hasilnya, apa yang terjadi? Semua saling mengucapkan selamat, semua saling bersalaman. Kalau mau baik, seluruh komponen bangsa ini harus mendukung, harus bekerja sama. Tapi ada juga di tempat yang lain. Jangankan mulai dihitung, belum mulai dihitung saja mereka sudah konflik. Nah, itu tantangan besar ketika KPU harus membuat regulasi. Tantangan besar ketika KPU harus membuat prosedur. Kenapa? Karena ada prosedur yang bisa dijalankan dengan baik di satu tempat, tapi ada juga di tempat lain yang tantangannya luar biasa. Kita punya wilayah kepulauan, kita punya wilayah pegunungan. Itu yang kalau datang ke satu tempat bukan hanya dibutuhkan waktu lama, tapi energi yang besar. Karena ada daerah-daerah yang jangankan naik mobil, naik motor saja nggak bisa jalannya. Maka dia harus kirim pakai kuda. Maka dia harus kirim dengan cara dipanggul. Jalan bisa berjam-jam, bahkan ada yang butuh waktu 3-4 hari. Itu menjadi tantangan tersendiri, tapi menjadi menarik begitu sebenarnya ya. Menarik. Ada yang saya dengar ceritanya itu, mereka mengirim ke wilayah kepulauan. Ternyata di tengah lautan, bahan bakarnya itu habis. Jadi mereka terombang-ambing di tengah lautan. Itu ya hampir 1 hari penuh lah. Sampai kemudian ada kapal yang mendekat, baru kemudian mereka diselamatkan. Jadi mendengar kisah-kisah begitu sebenarnya ini perlu dikabarkan ya kepada semua orang bahwa menyelenggarakan pemilu di Indonesia tidaklah mudah.